Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di video saya kali ini. Di sini saya mau jawab UTS gitu. UTS komputer forensik dan kejahatan cyber. Di sini soal pertama yaitu ada apa itu USI model dan jelaskan perbedaan setiap layer pada USI model. Di sini jawaban saya yang pertama pengertian USI layer. USI atau Open System Interconnection merupakan berwujud kerangka jaringan arsitektur yang menggambarkan standarisasi koneksi pada komputer gitu, kepada sebuah komputer. Di sini layar pada OS ini yang pertama ada physical layer. Physical layer ini merupakan lapisan paling bawah atau paling dalam, berkaitan dengan urusan signal dan posisinya paling dekat dengan hardware perangkat. Tugas utama physical layer ini untuk mentransmisi data digital yang berasal dari fisikal ke sumber tujuan. Yang kedua, ada data link layer. Lapisan layer kedua ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan saat proses, jadi dikontrol transmisi dan membungkus bit wujud data frame. Yang ketiga ada network layer. Di sini network layer lapisan ketiga sebagai media untuk hendak digunakan dalam proses transfer data antara komputer dari suatu jaringan. Jadi layer ini biasanya mengoperasikan router untuk melakukan pemindahan data antara komputer yang saling terhubung. Yang keempat ada transport layer. Transport layer ini memiliki kuasa untuk mengirim pesan dalam jaringan dengan melibatkan dua host atau bisa juga lebih. Transport layer ini nantinya juga memecah atau menggabungkan kembali pesan terkait. Yang terakhir ada yang kelima, session layer memiliki kendali, jadi untuk mengatur sesi dialog koneksi. Tanggung jawabnya meliputi pengolahan dan penguasaan koneksi yang jadi antar komputer yang terjadi. Yang keenam ada presentation layer. Layer ke-6 dan OSI ini memiliki fungsi menerjemahkan syntax atau host jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Yang keenam ada presentation layer. Layer ke-6 jadi fungsinya untuk menerjemahkan itu dalam satu host jaringan. Yang ketujuh ada application layer, memiliki fungsi sebagai penyedia interface dengan mempertimbangkan protokol jaringan. Yang selanjutnya soal nomor 2 ada jelaskan SQL injection, DDoS dan ransomware. Jawaban saya di sini SQL injection jadi aplikasi web yang sering ditemukan. Faktanya menurut penelitian organisasi gitu. Jadi keamanan software bisa dibilang OASP. SQL injection ini masuk dalam urutan ketiga risiko keamanan terbesar pada aplikasi web. Jenis serangannya menimbulkan banyak kerugian akibat rusaknya database, situs web atau aplikasi. Yang kedua ada apa itu DDoS. DDoS jadi jenis serangan juga yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada server sistem jaringan. DDoS ini jadi serangan yang dipakai oleh sama hacker-hacker gitu. Jadi jenisnya banyak. Konsep DDoS ini yang sangat sederhana gitu bisa dibilang, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa menampung koneksi dari user lain atau overload. Dan sedangkan ransomware di sini merupakan malware yang mengenkripsi file atau menggunakan komputer hingga jadi merupakan malware yang mengenkripsi file atau Anda berhenti menggunakan komputer hingga uang ransom dibayar agar tidak terkunci jika komputer Anda tersambung ke jaringan. Ransomware juga dapat tersebar di komputer lain atau perangkat penyimpanan dalam jaringan. Beberapa cara agar dapat terinfeksi oleh ransomware meliputi mengunjungi situs web yang tidak aman, contohnya mencurigakan atau palsu, membuka lampiran file yang tidak ada harapkan atau dari orang yang tidak Anda kenal kayak gitu, kayak phishing kayak gitu, membuka tautan berbahaya atau buruk di email, Facebook, Twitter dan lain-lain. Yang selanjutnya ada apa yang Anda ketahui tentang cyber security. Tentang cyber security
Mengapa diperlukan dan jelaskan. Jadi cyber security di sini salah satu praktek yang melindungi para komputer atau server, perangkat mobile tentunya, sistem elektronik, jaringan, dan serangan-serangan jahat. Begitu pula seperti Cisco yang mendefinisikan cyber security sebagai praktek untuk melindungi berbagai sistem atau jaringan. Jadi cyber atau keamanan cyber bisa dibilang merupakan tindakan untuk melindungi informasi dunia maya dan dari aneka serangan. Yang selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan digital forensik. Di sini jawaban saya digital forensik salah satu cabang ilmu forensik. Jadi fokusnya pada penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital. Jadi seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Digital forensik perlu juga biasanya data perangkat target terkunci atau dihapus atau disembunyikan. Di sini ada tahap proses digital forensik ya. Di sini yang pertama ada pengumpulan acquisition mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Yang kedua ada pemeliharaan preservation merupakan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Yang selanjutnya ada analisa atau analisis, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapat perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Yang terakhir ada presentasi, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan bukti-bukti kayak gitu. Yang selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan apa yang Anda ketahui bukti elektronik. Jadi bukti elektronik informasi elektronik atau dokumen yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material. Jadi setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal dan sejenisnya dapat dilihat dan ditampilkan. Lalu juga dapat didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rangkaian foto atau lain-lain. Yang selanjutnya dalam 7 sebutkan salah satu framework yang digunakan terkait digital forensik. Di sini ada salah satu contohnya framework for digital forensik investigasi. Tahap pertama di sini prepare atau persiapan investigasi mencakup hal berikut. Yang pertama ada standar yang digunakan dalam organisasi, kebijakan dan prosedur di tempat untuk membantu dalam penyelidikan, pelatihan, nasihat umum, pemberitahuan kepada otoritas. Selanjutnya ada tahap 2 investigasi masih. Jadi ini mencari dan mengidentifikasi bukti pada komputer. Lalu mengkoleksi bukti dari komputer, menyimpan bukti di tempat yang aman, menyimpan bukti yang dikumpulkan di tempat kejadian, pemeriksaan, dan yang terakhir tahap 3 presentasi, yaitu di sini akhir dari penyelidikan forensik yang mencakup tahap presentasi. Tahap ini syaratnya utama yang ditentukan kata forensik. Tahap ini akan mencakup langkah-langkah penting presentasi, analis, dan pembukaan analis. Mungkin cukup sekian UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.